Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kita akan bikin jauh lebih besar. Setuju? Saya minta semua kawan-kawan yang hadir di sini jadi panitia bersama. Kita cari tempat yang paling besar, kita undang simpul-simpul gerakan perjuangan keadilan. Tanggal 14 Oktober. Tanggal 14 Oktober. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, tanggal 28 seluruh pribadi dan kelompok yang mendukung gerakan mengadili Jokowi hadir di KPK. Mau nggak? Ya. Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh tokoh-tokoh nasional hadir pada pagi hari. Nanti kita tentukan jam 10 untuk meminta Jokowi diadili. Tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, semua yang hadir di sini adalah inisiator, adalah panitia, adalah penyelenggara acara. Maka pada tanggal 14 Oktober seluruh yang hadir adalah panitia, inisiator acara untuk menunjukkan kalau saya sebut Jokowi, Anda teriak adili. Jokowi! Adili! Jokowi! Adili! Jokowi! Adili! Terima kasih. Sedangkan sebentar lagi ada agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian Prabowo juga akhir-akhir ini diisukan akan bertemu dengan Megawati. Cuma Pak Jokowi malah mendahului pertemuan dengan Pak Prabowo. Ini tanggapannya gimana? Oke, karena saya harus menghargai tuan rumah, saya jawab dua hal ya. Pertama, jangan lupa tanggal 14 ya. Tanggal 14 Oktober itu masih bertempat di Balai Sudirman ya? Ya. Di Balai Sudirman kami mengundang kawan-kawan semua elemen ini kegiatan terbuka untuk hadir dalam acara silaturahmi kebangsaan, berkumpul, bertemu, kompak, bergerak. Bertemu, kompak dan bergerak. Itu jangan lupa ya, itu satu. Nah yang kedua soal pertemuan itu, ini tidak bisa kita katakan sebagai peristiwa biasa. Ini peristiwa politik pastinya dalam perspektif saya ya. Jadi tahu nggak siapa yang mengundang duluan? Oke, saya juga tidak tahu. Tapi begini, kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. 3 bulan terakhir kekuasaan Jokowi itu sudah sangat surut. Jadi betul-betul dia lame duck office. Dan tidak ada lagi, ini mohon maaf, tidak ada lagi penghargaan terhadap Mulyono. Ketika dia hadir di pelantikan MPR DPR, tidak ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk yang lainnya. Dan paling meriah tentu untuk calon presiden terpilih dimanapun seperti itu. Nah ini menggelisahkan, maka ada spekulasi bahwa dia tidak mau hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia mau pulang ke Solo dan lain sebagainya. Tapi at the same time, semua komponen masyarakat, ya, terutama yang kritis, itu menggelorakan tuntut Jokowi, adili Jokowi. Termasuk nanti tanggal 14 Oktober, saya kira kita akan keluarkan hal yang sama. Mudah-mudahan seperti itu juga. Selain tidak dilantiknya Gibran Rakabuming Raka. Nah ini pasti menggelisahkan Jokowi. Pertemuan itu ingin dia jadikan simbol bahwa dua hal. Dia masih bisa menguasai Prabowo dan barangkali at the same time dia ingin menunjukkan bahwa saya dan Prabowo itu akrab, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kalian misalnya menyakiti saya, maka Prabowo yang akan melindungi saya sebagai presiden terpilih. Itu yang saya kira kesan yang ingin ditampilkannya ke publik. Tapi tentu di dalam ruang tertutup itu pasti ada negosiasi yang dibicarakan secara serius, yang tentu tidak untuk konsumsi kita. Untuk konsumsi kita kan cukup dengan bahwa dia bertemu, ada foto dibuat, ada equil di sana, selesai kan begitu. Itu konsumsi publiknya. Tapi pasti ada pembicaraan yang serius. Saya kira salah satu pembicaraan serius adalah dua hal. Bukan salah satu, dua hal. Jaminan keamanan dia dan keluarganya, plus pelantikan Fufu Fafa, itu dugaan saya, ya. Dan yang kedua adalah titipan dia di kementerian itu
mudah-mudahan agar dilaksanakan oleh Prabowo. Berarti ada upaya cawe-cawe ya Pak di sini? Saya kira kalau cawe-cawe itu dia punya kekuasaan. Kalau sekarang dia tidak lagi cawe-cawe, tapi minta-minta sudah. Iya, saya kira bukan cawe-cawe, tapi minta-minta. Beda dong, kalau cawe-cawe itu colek-colek, kamu gini. Tapi kalau minta-minta, I'm begging, saya minta. Gitu. Beda-beda, beda ya. Oke, apalagi cukup. Pak, kan ada isu kalau PD itu ada rencana gabung ke pemerintahan Prabowo. Apakah ini juga salah satu upaya Pak Jokowi untuk tidak memutus? Jadi kalau kita kelompok tanggal 14 Oktober itu kelompok yang tidak galau dengan PDIP mau gabung atau tidak dalam pemerintahan. Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung dengan pemerintahan, artinya tugas kita untuk menjadi oposisi. Dan ruang oposisi itu lebar sekali. Makanya saya katakan, selamat datang Liberté di sana, ya. Kemudian Egalite dan Fraternite. Jadi mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak mewarisi watak Jokowi yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat atau orang yang kritis. Kalau kritisisme, perbedaan pendapat itu masih diakui sebagai hak konstitusional, kita tidak perlu khawatir ada yang beroposisi atau tidak. Kalau semua kekuasaan atau kekuatan di DPR gabung menjadi satu, maka biarlah rakyat, biarlah komponen yang kritis, komponen tanggal 14 Oktober yang akan beroposisi kepada pemerintah. Dan kita tidak galau untuk itu. Oke. Merdeka! Tapi di kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk menjawab, karena banyak sekali pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke Bareskrim? Saya menyatakan alhamdulillah, ya, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya ini adalah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah salah satu media Bocor Alus sudah menyampaikannya kemarin bahwa sebenarnya BSSN pun, ya, Badan Cyber dan Sandi Negara, sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden terpilih. Tapi tidak apa-apa, ya, saya tunggu laporan atau kata tidak lanjut dari pasukan bau tanah, ya. Saya menyebutnya pasukan bau tanah, ya, gitu. Bukan bawah tanah, kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bau tanah, ya, kayak yang mau dipendem jeru tadi, ya, gitu. Jadi bau tanah, karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya, dan saya katanya dilaporkan menghina lambang negara, ya. Sekali lagi saya katakan, baca lagi, sekolah lagi, ya, jangan seperti Fufu Fafa, ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuman komik, ya, gitu. Karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu, dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim, ya, Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Hamdilu itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa, dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat moral, cacat etika, dan terjebak dalam segala hal yang sangat tidak bagus bagi Indonesia. Ya, kita dukung presiden terpilih, tetapi kita tidak sama sekali tidak menerima kalau wakilnya adalah seperti itu. Itu aja, ya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih, ya. Kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan nanti aja kita ngomong lagi. Iya, benar. Jadi seolah-olah kita udah pasti gagal, jangan begitu. Pokoknya sampai tanggal 20 kita berkonsentrasi untuk menuntut Gibran jangan dilantik, tidak dilantik. Oke. Jalannya adalah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, entah melalui mulai besok harusnya, ya kan? Oke, terus. Kalau sore tutup. Jadi mulai
besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh, selamat atas tidak dilantiknya Gibran, ya kan, misalnya gitu. Ya, boleh. Boleh. Pokoknya intinya tujuannya ke MPR semua, ya. Itu satu. Yang kedua, ini soal lain, ya. Saya berharap bahwa civil society seperti kita ini tetap terpelihara semangatnya. Memang kita mengkritik Gibran untuk tidak dilantik. Tetapi kalau tujuan itu tercapai bukan berarti semua masalah selesai. Di depan kita ada presiden yang jangan-jangan lebih kejam daripada Jokowi. Jangan-jangan, ya kan? Ya kan? Dia bicara memberantas korupsi, iya. Mengentaskan kemiskinan, iya. Mensejahterakan, iya. Tapi dia tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Dia malah mengatakan oposisi itu barat, katanya. Nah, ini yang kita harus tetap bersatu sebagai civil society, menjalankan peran kontrol sebagai society. Saya sudah berjanji dan selalu mengatakan dalam setiap kesempatan, 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo titik-titik, saya tidak tahu titik-titiknya, ya. Bisa Gibran, bisa yang lain, kan. Prabowo titik-titik, saya tidak akan menerima jabatan apapun dari Prabowo. Mantap. Artinya selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo, saya akan tetap berada di civil society. Mantap. Ya, menjalankan peran pengkritik, peran untuk check and balance, peran untuk mengontrol kekuasaan. Karena kalau tidak, kita bisa terjebak kepada lubang yang sama. Karena banyak sekali teman-teman kita waktu di era Mulyono mengklaim, saya datang ke Mulyono untuk ngasih warna, ya kan? Berjuang dari dalam, bullshit semuanya, ya kan? Ya, sampai di dalam jadi penjilat, ya kan? Udahlah, kita dari awal tahu watak kekuasaan. Kalau tidak diimbangi, maka kekuasaan itu cenderung akan otoriter. Nah, kita jadi pengimbang. Jadi saya nanti mudah-mudahan Bang Medi tetap menyediakan rumah ini untuk pusat pergerakan oposisi, ya kan? Siap. Dan apa yang takbir Al-Insan. Nah, apa yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang sifatnya konstitusional. Tetapi bagi penguasa yang mulai otoriter bisa menjadi masalah hukum, ya kan? Kemarin saya pidato di Lemhanas, tumben-tumbennya saya diundang Lemhanas. Setelah 2 tahun lebih nggak diundang, akhirnya diundang sama Lemhanas. Nggak, karena ditandemkan dengan Margarito Kamis, ya kan? Satunya lagi Adi Prayitno. Ya udah, saya ceramain aja jenderal-jenderal yang temannya Pak Narko itu kan, juniornya Pak Narko, ya. Kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang bagaimana membangun budaya egaliter di partai politik. Saya bilang, you name it, mana partai politik kita yang demokratis? Semua feodal, termasuk Gerindra, saya bilang Prabowo, termasuk SBY dengan AHY, termasuk kemudian juga yang sipil seperti Nasdem dan lain sebagainya. Karena itu, ke depan mudah-mudahan kita tetap bersama menjadi bagian dari civil society. Jangan khawatir soal rezeki. Karena kalau soal rezeki, Allah yang menentukan dan Medi yang akan mendoakan. Bang Medi akan mendoakan. Itu aja, ya. Mudah-mudahan kita tetap bersama-sama. Hari ini Fufu Fafa, besok Fafa Fufu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang Refli, sebentar. Ini ada yang belum dibicarakan, yang tanya tentang gugatan PDIP PT UN 10 Oktober, ya. Jadi kalau misal PT UN nggak tahu hakimnya tahu lurus mengabulkan gugatan PDIP, berarti PT UN memintakan KPU membatalkan pencalonan Gibran, kan, ya. Berarti kita harapkan, nggak tahu hakim jujur, kalau misalnya KPU melawan, ya kita makin enak ini, jadi amunisi kita buat demo, kan. Jadi gimana pandangan saya hukum itu? Ya, jadi tanggal 10 itu kita tunggu. Tapi bisa jadi hakim akan lebih berani kalau seandainya sebelum tanggal 10 itu sudah ada gerakan-gerakan yang mendukung Gibran tidak dilantik. Nah, siapa tahu nanti dalam putusan petun itu ada clue yang mengatakan bahwa proses misalnya pencalonan Gibran itu cacat dan lain sebagainya. Clue bagi kita untuk meminta MPR untuk tidak melantik
Jadi itu menjadi senjata yang baru begitu, ya. Tapi kalaupun tidak ada putusan petun itu atau putusannya tidak menguntungkan kita tetap maju dengan bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat, gitu ya. Oke. Terima kasih. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.